Pada episode ini akan berfokus kepada Buyun yang akan melahirkan, dan ini juga selaras dengan film adaptasinya yang pernah kita singgung pada video teori sebelumnya. Lalu selain fokus cerita di atas, di episode ini juga menjadi pembukaan akan terkuaknya misteri hilangnya kepala Hong selama 5 tahun, dan foto sepasang suami istri dan juga anaknya, yang mungkin akan terjawab tuntas di episode 14 nantinya. Tapi, buat yang sudah tidak sabar menunggu episode 14 nanti malam, bisa mencoba mendengar teori Mimin berdasarkan buku What Man Life karya Leo Tolstoy yang linknya Mimin taruh di atas video ini dan juga di deskripsi. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan dan sinopsis episode 13 ini, bantu channel Mimin ini dengan cara menekan tombol subscribe-nya ya, agar Mimin tetap semangat memberikan konten-konten menarik untuk kalian semua. Gue mau. Hari ini adalah hari ulang tahun Kepala Hong. Yejin menyiapkan sup rumput laut spesial buatannya untuk Kepala Hong. Tapi sayang, ternyata lagi-lagi para warga sudah menyiapkan perayaan lebih dulu untuk Kepala Hong. Lalu Bu Wajung yang peka melihat kedekatan mereka, akhirnya mengkoordinir para warga lain untuk memberikan kesempatan Yejin berduaan dengan Kepala Hong. Nah, saat berduaan ini sebenarnya Yejin memberikan kode tentang bagaimana kelanjutan hubungan mereka nantinya. Yejin bertanya bagaimana hubungan mereka setelah melewati berbagai musim tahun depan. Tapi Kepala Hong sepertinya berpura-pura tidak peka dengan menyambungkan dengan topik alkohol yang dibuatnya dan baru jadi tahun depan. Ya mungkin Yejin harus belajar ya blak-blakan sama wanita di Indonesia. Ya seperti nanti bilang, kapan kamu halalin aku mas? Ya lord. Akibat dari penulis Wang yang meminta resign, Jisung menjadi galau dan tidak nafsu makan. Akhirnya Kepala Hong yang mendengar itu mengajak Jisung dan juga Doha untuk mampir ke rumahnya makan siang. Nah, di momen ini ternyata Kepala Hong lebih peka dan dia tahu perasaan dari penulis Wang yang sebenarnya. Ia menceramai Jisung karena harus peka untuk kali ini sebelum dirinya terlambat lagi mendapatkan cinta. Karena sakit hatinya kehilangan penulis Wang lebih besar daripada saat kehilangan Yejin, yang menandakan penulis Wang memiliki ruang lebih besar di hatinya Jisung. Dan untuk memastikannya, saat Jisung kembali bertemu dengan penulis Wang, di sini Jisung terus memberi kode bagaimana perasaan penulis Wang yang sesungguhnya. Dan yap, benar sekali kalau penulis Wang juga dengan kode mengakui kalau dirinya juga menyukai Jisung. Dan dia juga mengakui kalau alasannya pergi karena perasaan cintanya yang begitu besar namun tidak dihiraukan layaknya kembang api yang meledak. Tapi di tengah percakapan kode-kode itu, tiba-tiba telepon Jisung merusak suasana. Yejin yang tengah asik bekerja dikunjungi oleh kedua temannya yang merupakan sosialita. Tentu mereka langsung pamer dan merendahkan Yejin yang memiliki klinik kecil di perdesaan. Bahkan Kepala Hong yang datang pun direndahkan karena ketika itu Kepala Hong datang dengan pakaian dinas kulinya. Dan dengan niat ingin sedikit mempermalukan Kepala Hong, kedua teman Yejin ini mengajak Kepala Hong untuk bermain golf. Tapi tak terduga, Kepala Hong malah menerima tantangan tersebut. Lalu singkat cerita, hari pun berlalu dan Kepala Hong yang datang bersama Yejin mengejutkan para wanita itu karena ketampanannya. Belum lagi ternyata Kepala Hong pun sangat mahir bermain golf yang pesonanya memikat hati para wanita. Lalu untuk mereka yang semakin penasaran pun menanyakan apa pekerjaan dari Kepala Hong. Dan Kepala Hong menjawab dengan jujur kalau dirinya saat ini bekerja apapun dan tidak memiliki pekerjaan tetap. Dengan menurutnya yang terpenting adalah kebahagiaan diri. Dan ternyata jawaban sederhana itu mampu memikat kedua teman Yejin yang beranggapan kalau Kepala Hong cukup keren. Tapi yang bikin nyesek setelahnya ialah pertanyaan kepada Yejin, kapan kawin? Lalu setelah teringat dengan pertanyaan teman-temannya, Yejin juga jadi semakin penasaran kenapa Kepala Hong melakukan hal ini selama ini padahal dirinya mampu untuk kembali ke ibu kota. Yejin menebak kalau Kepala Hong sebenarnya adalah CEO perusahaan besar, lalu bekerja sebagai mata-mata, sampai menebak kalau Kepala Hong banyak uang setelah memenangkan lotre di warungnya Bumil. Tapi semua itu dibantah oleh Kepala Hong. Sumber konflik di episode ini berfokus kepada Bu Milyun dan suaminya Gemchol. Gemchol sebagai suami sangat tidak peka dan tidak pernah bisa mengerti istrinya yang kesulitan karena usia kandungannya telah menginjak 9 bulan. Bahkan perihal mengikat tali sepatu istrinya pun Gemchol menolak dan berkomentar pedas kalau istrinya bukan anak kecil lagi. Hal ini membuat Buyun marah dan mengusir Gemchol dari rumah. Dan pria itu pun kabur ke rumah Kepala Hong, yang di sana dia malah kembali diceramahi karena Kepala Hong tahu pasti yang salah adalah Gemchol. Bahkan semua warga desa pun tahu kalau sifat Buyun itu baik, jadi tidak mungkin dia merisak
jika tidak terjadi sesuatu kepadanya. Dan mendengar ceramah itu, Gemchol pun langsung pulang menemui istrinya. Sedangkan di rumah atau di warung kelontong, Yejin yang berbelanja di sana menemukan Buyun yang sedang pendarahan atau pecah ketuban. Yejin yang panik pun meminta bantuan kepala Hong datang dan mengantar mereka menuju rumah sakit. Tapi hal mendesak itu malah terlambat karena jalan tertutup akibat tanah longsor. Mereka yang panik pun berpikir keras dan akhirnya Yejin berniat melakukan persalinan sendiri di kediamannya. Dan di saat persalinan akan dimulai, Gemchol baru saja datang, yang rupanya dia lama karena membelikan durian kesukaan istrinya terlebih dahulu sebelum pulang. Dan hari itu berkat kemampuan Yejin dan arahan dari nenek Gamri, Buyun pun berhasil melahirkan baby lucu dan menggemaskan. Kelahiran itu sangat spesial karena berlangsung di tengah badai, dan saat bayi itu menangis, badai mereda dan matahari mulai muncul. Usai melakukan persalinan, Yejin merasa sangat kelelahan. Namun kelelahannya terbayarkan karena melihat bayi kecil yang sangat imut. Tak disangka-sangka, kelahiran bayi kecil dapat membawa kebahagiaan bagi semua orang. Dan karena tempat tidurnya dipakai untuk Buyun beristirahat, Yejin pun akhirnya tidur di rumah kepala Hong berdua dengannya. Dan di tengah istirahatnya, Yejin diam-diam berkeliling rumah kepala Hong dan kebetulan membuka buku berjudul What My Life di lemari, dan dia menemukan ada foto sepasang suami istri di dalamnya. Yejin pun meminta kejujuran dari kepala Hong. Cerita apa di balik foto itu dan hilangnya dia selama 5 tahun. Selama ini Yejin telah jujur segalanya kepada kepala Hong, tapi kepala Hong masih saja merahasiakan banyak darinya. Yejin memohon kepadanya agar hari itu sekali saja kepala Hong bisa jujur kepadanya. Tapi sayang sampai akhir drama ini, kepala Hong masih tidak mau menceritakannya dan memilih diam. Sekian video kita hari ini. Sambil menunggu episode 14 tayang untuk mengetahui misteri kepala Hong, sekali lagi mungkin kalian bisa melihat video teori Mimin dari referensi buku What My Life karya Leo Tolstoy. Selain menceritakan bukunya, Mimin juga berteori tentang siapa pasangan suami istri tersebut dan apa kaitannya dengan kepala Hong. Oke, sebelum menutup video ini, jangan lupa menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapat info menarik dari channel Mimin ini. Saya Mimin Chandra pamit, see you sahabat Mincapedia.